Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Untung Ardi Yulianto, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SD Negeri 1 Babadan, Kabupaten Banjarnegara. Pada kali ini, saya ingin memaparkan modul 1.1.A.6 mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam karya. Dalam benak saya, siapakah Ki Hajar Dewantoro? Saya berpikir bahwa Ki Hajar Dewantoro adalah seorang pria Jawa yang menjunjung budi pekerti luhur. Dan gambaran saya mengenai beliau adalah seperti kakek buyut saya, menggunakan pakaian Jawa kuno pada zaman kolonial. Apalagi yang saya kenal dari beliau hanyalah semboyan tentang pendidikan Indonesia, di mana semboyan itu juga menggunakan bahasa Jawa halus yang kita kenal sebagai ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Namun anggapan saya mengenai Ki Hajar Dewantoro berubah. Setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro, saya mendapatkan pemahaman bahwa beliau itu adalah seorang pejuang pendidikan, aktivis kemerdekaan Indonesia, seorang intelektual, bahkan beliau adalah jenius di bidang pendidikan. Saya tidak ingin membahas mengenai Triloka, semboyan pendidikan Indonesia, karena menurut saya Triloka itu berhubungan dengan pendidik. Saya ingin membahas inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro terhadap pendidikan Indonesia, terhadap anak didik kita, terhadap siswa di Indonesia. Ada 3 poin yang menurut saya perlu kita cermati mengenai inti pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Yang kedua, bahwa pendidikan diibaratkan sebuah taman bermain. Dan yang ketiga adalah konsep trikon yang beliau sampaikan. Poin pertama di sini adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia. Dengan indikatornya adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Konsep ini tentunya masih diterima sampai sekarang, bahkan secara menyeluruh, bahwa setiap manusia pasti menginginkan selamat raganya dan bahagia jiwanya. Ki Hajar Dewantoro menginginkan pendidikan yang menuntun kodrat anak untuk mendapatkan keselamatan raga dan kebahagiaan jiwa, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Poin yang kedua adalah pendidikan ibarat sebuah taman. Bukan tanpa alasan, Ki Hajar Dewantoro menggunakan istilah taman sebagai konsep pendidikannya. Seperti yang kita ketahui bahwa taman adalah tempat kita untuk bermain. Taman biasanya teduh, tenang, dan menyenangkan. Anak-anak tentu akan merasa bahagia dan senang ketika berada di taman. Anak-anak tentu akan senang hati menghabiskan waktunya di taman untuk bermain. Inilah konsep pendidikan yang Ki Hajar Dewantoro ingin capai, yaitu pendidikan yang menyenangkan dengan belajar adalah konsep bermain yang diarahkan dan dituntun oleh pendidik. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai asas trikon yang beliau sampaikan. Kon yang pertama adalah kontinu. Dapat diartikan berkelanjutan atau tidak terputus. Ki Hajar Dewantoro menyampaikan jika proses belajar itu adalah berkelanjutan. Apa yang kita dapatkan hari ini adalah apa yang sudah kita pelajari di masa lampau. Dan apa yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk menghadapi masa depan. Belajar itu terus-menerus dan sepanjang hayat. Asas trikon yang kedua adalah konvergen.
dapat diartikan menuju satu titik pertemuan atau bersifat memusat. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, jika proses belajar itu dapat dilakukan dengan mengambil dari kebudayaan-kebudayaan lain, yang akhirnya mengambil satu titik temu atau pusat. Jika kita bersatu dengan alam universal, kita mampu mewujudkan persatuan dunia dan persatuan manusia yang konsentris. Asas trikon yang ketiga adalah konsentris. Dapat diartikan mempunyai pusat yang sama. Ki Hajar Dewantara menyampaikan makna konsentris adalah bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, namun masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Bagi rakyat Indonesia, garis lingkaran itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa yang pertama adalah tujuan pendidikan Indonesia adalah memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dalam prosesnya adalah menuntun bukan menuntut. Dan kita juga harus mengembangkan serta menggali potensi siswa menuju kemerdekaan seutuhnya. Yang kedua adalah pendidikan diibaratkan sebuah taman bermain, di mana siswa akan senantiasa senang menghabiskan waktu dengan belajar, di mana belajar adalah konsep bermain yang dituntun dan diarahkan oleh guru atau pendidik. Kesimpulan yang ketiga adalah pertukaran budaya harus bersifat kontinu yang nantinya akan konvergen dalam satu titik pusat kebudayaan sedunia. Namun tetap harus konsentris dalam lingkaran garis Bhinneka Tunggal Ika. Melalui pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya implementasikan di kehidupan di lingkungan sekolah maupun di kelas saya, dengan berdasarkan pada dimensi profil pelajar Pancasila, saya ingin menyoroti pada dua dimensi. Yang pertama adalah imtak dan akhlak mulia, dan yang kedua adalah gotong royong. Pada dimensi profil pelajar Pancasila, imtak dan akhlak mulia, saya ingin menyoroti pada akhlak terhadap alam. Hal ini sudah saya terapkan dengan murid-murid saya maupun dengan rekan sejawat saya, bahwa setiap hari Jumat kami mengadakan bersih lingkungan, Jumat bersih. Di sini kami menjaga dan membersihkan lingkungan sekitar sekolah agar lingkungan di sekitar sekolah atau alam di sekitar sekolah akan terjaga dan terawat kehidupannya. Pada dimensi profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, implementasi yang sudah dilakukan adalah menumbuhkan karakter tanggap terhadap lingkungan. Pelaksananya dengan melaksanakan piket rutin harian itu adalah bentuk kita tanggap terhadap lingkungan. Serta pada karakter kerjasama, kita menumbuhkan sikap kerjasama di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Tantangan yang kami hadapi selama mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berdasarkan kepada profil pelajar Pancasila adalah yang pertama, masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia atau pendidik. Dan yang kedua adalah lingkungan sekitar yang masih belum mendukung penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara utuh. Namun, solusi yang sekiranya dapat dilakukan adalah kita harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia atau pendidik melalui pelatihan-pelatihan secara mandiri maupun secara kolektif. Serta kita berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang menuju merdeka belajar. Untuk mengakhiri pembahasan saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun yang saya tulis sendiri.
Memandang si Kopel ditemani secangkir Arabica. Tidak lengkap rasanya tanpa cemilan singkong keju. Mari bersama wujudkan manusia yang merdeka, guru bergerak, Indonesia maju. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam karya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.